لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، إلى جميع مشايخنا ومعلمينا وجميع مصنفي الكتب التي تعلمنا أو لم نتعلمها، وخصوصا مؤلف الكتاب، إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina wahdina waffiqna ila siratikal mustaqim 'adada kulli harfin kadama wa yuktabu 'adadal abidin wa dahrain. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, para jemaah majelis yang dimuliakan Allah, kitab kita halaman 44 di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid daraini amin. Summa qala, adapun tanda Islam itu 4 perkara. Tanda orang yang beragama Islam itu 4 perkara yang semestinya dimiliki oleh semua orang-orang Islam. Pertama, merendahkan diri sesama Islam, tawadhu kepada sesama orang Islam, karena al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudaranya orang Islam lainnya. Satu. Dan dia memandang kepada orang Islam lainnya dengan pandangan mengagungkan, memuliakan, membesarkan. Sebab tiap-tiap seseorang yang diberi Allah anugerah memeluk agama Islam, ini tidak lain yang kita pandang adalah anugerah yang mulia itu terletak pada diri orang-orang Islam lainnya. Kita muliakan sesama orang Islam karena dia adalah hamba-Nya Allah. Kita muliakan sesama orang Islam karena dia adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesama orang Islam mesti
saling memuliakan, saling merendahkan diri. Nah, mesti tawadhu, merendahkan diri. Kalau sudah tawadhu, ini sudah puncak akhlak yang sangat tinggi. Berarti dia sudah melewati beberapa tahap sebelumnya, yaitu tidak akan membuka aib sesama orang Islam, tidak akan membeberkan fitnah sesama orang Islam. Dia akan menjaga harga diri sesama orang Islam. Dia akan membantu sesama orang Islam. Dia akan memuliakan sesama orang Islam. Dia jaga lidahnya daripada memfitnah, menggibah, menyebut kejelekan-kejelekan orang Islam. Dia tidak ridho apabila ada orang Islam yang terbuka auratnya, yang terbuka kejelekannya kepada orang lain. Barulah orang itu bisa merendahkan diri sesama orang Islam yang lainnya. Ini satu tanda orang Islam. Nah, tadi kadang membuka aib sesama orang Islam, kadang mau membicarakan kekurangan orang Islam, mengagungkan, membesarkan kepada orang Islam. Ujungannya apa? Merendahkan diri, tawadhu sesama orang Islam. Apalagi bermusuhan sesama orang Islam, jauh sekali. Nah, kadang bakal terpikirkan orang Islam itu akan ridho hatinya ketika punya musuh, ternyata musuhnya orang Islam. Ternyata orang yang dibencinya orang Islam. Nah, itu jauh sekali sampai ke situ. Maka tanda orang Islam yang pertama adalah merendahkan diri sesama orang Islam. Yang kedua, tanda orang Islam suci perutnya daripada makan haram. Menjaga perut, jangan sampai ada sebutir pun makanan yang haram masuk ke dalam perutnya. Ini orang Islam. Karena yang melarang Allah, karena yang melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dijaga perut daripada yang diharamkan. Di antara yang diharamkan babi, daging babi tidak boleh dimakan. Daging anjing, daging biawak, daging ular. Nah, itu jangan sampai masuk ke dalam perut. Ataupun daging ayam, daging sapi, daging kambing tapi dipotong tidak sesuai syarat, haram juga dimakan. Ataupun halal dia, sapinya dipotong sesuai syarat tapi menukarnya kadang berakad, haram juga. Menukar sapi ke kadang berakad lalu dimakannya, maka hukumnya haram juga. Menukar beras, umpamanya nukar beras 10 kilo tapi kadang diakati, nah haram juga. Dimasaki, dimakan. Padahal beras tadi dibeli tanpa akad, maka tidak sah jual belinya. Lalu ia memakan beras orang lain pun tak ambil duit orang lain lagi yang sama-sama statusnya tidak halal. Nah, ini perlu diperhatikan dalam jual beli itu, ya. Ada akadnya. Saya beli, saya jual. Ya kan? Kadang mau, terima kasih, kadang mau. Terima kasih, kadang mau. Saya beli, saya jual.
atau saya tukarkan uang ini kepada beras, ya kan, saya jual. Tapi kalau sesama ya makasihlah, itu terangkat. Nah kalau pemakan berarti kita pemakan makanan yang halal tapi haram secara agama, haram. Ya sama lah, kita lihat jambu di hadapan rumah kawan labat dibutik, digugur, haram juga. Nah orang Islam kada maunya kayak gitu. Dia akan menjaga harta orang Islam lainnya, kada maunya mengganggu jambu orang, kada mengganggu niur orang, kada mengganggu harta orang, kada mau. Karena diperintahkan Allah, orang Islam itu menjaga perutnya daripada yang haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, tanda orang Islam suci lidahnya daripada dusta, berkisah berlebih ke dusta, atau berkisah ya tapi tidak sesuai kenyataan, namanya dusta. Maka orang mukmin, orang Islam, orang Muslim, tandanya dia menjaga lidahnya daripada berkata-kata dusta. Contoh, aku aja semalam di jalan anu tuh katamu kuntilanak, ya katamu kuntilanak. Jadi karena kawan yang mendengar di panas, juga mendengar kisahnya harap benar. Lalu enak menyanyi, aku aja semalam nih mamanya kuntilanak lagi dia. Mamanya kuntilanak lagi ketemu. Nah saya kok pulang kawan panggil, kada mau kalah juga. Aku udah suatu yang kuntilanak, tapi pun pocong suak. Nah orang Islam kada mau berus. Namanya melihat ya melihat, bila ada. Bila putih-putih ada pocong itu. Putih-putih aja. Bisa, jenang burung apa? Burung halang kan burung apa? Nah orang Islam tandanya yang ketiga dia menjaga lidahnya daripada berdosa. Mohon maaf jangan kepada kawan menjual 10.000, ini modalnya aja dia udah 10.000. Modalnya aja udah 10.000, padahal yang bukan 5.000. Nah berdosa. Supaya dapat harga mahal, supaya dapat untung mahal, supaya dapat duit banyak, kemudian berdosa. Nah orang Islam termasuk tandanya suci lidahnya daripada dusta. Yang keempat, tanda orang Islam suci badannya daripada tomak. Tomak ini rakus terhadap dunia, dan tomak itu rakus terhadap dunia. Orang mencari dunia, meninggalkan kewajibannya kepada Allah, mencari biaya hidup, tapi meninggalkan zuhur, meninggalkan asar, ini tomak namanya. Kada tahu mengandap. Nah itu tomak. Hendak banyak dunia itu tomak namanya. Bila duit hendak banyaknya, bila rumah hendak pangganannya, ya bila makanan hendak banyaknya, dan kada suam merasa cukup dengan itu semua, nah itu tomak. Orang Islam suci badannya daripada tomak. Ini 4 tanda orang itu dikatakan seorang Muslim, dikatakan orang yang beragama Islam. Tandanya 4 tadi. 1, merendahkan diri sesama orang Islam. Yang kedua, perutnya dijaga daripada makan yang haram. Yang ketiga, suci lidahnya daripada berdusta. Yang keempat, suci pula badannya daripada tomak, daripada rakus terhadap dunia.
Amun iya koma terhadap akhirat ini bagus. Contoh, ada puas sembahyang ba'diyah cuma 2 rakaat hendak 4, bagus tuh. Kada puas baca sholawat cuma 1000 hendaknya 2000, bagus. Kada puas ia berbuat baik cuma apa sedikit hendak banyak, itu bagus. Kada puas kalau ia menolong orang hanya menolongnya sedikit, hendaknya berbanyak menolong, itu rakus terhadap akhirat, bagus. Nah, 4 ini menjadi tanda yang harus diaplikasikan di dalam hidup orang-orang muslim.